Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita lanjutkan materi kita pada kali ini masih mengenai tentang Linux Ubuntu. Nah, tapi kita sekarang masuk kepada bagian hak akses pada Linux Ubuntu. Nah, di sini Abang coba bacakan pengertiannya. Pada Linux atau sistem operasi Linux Unix lainnya terdapat sebuah aturan untuk setiap file yang mendefinisikan siapa saja yang dapat mengakses file tersebut dan bagaimana cara file tersebut bisa diakses. Aturan ini disebut dengan hak akses atau juga biasa disebut dengan permission. Untuk menggunakan ini, perintah yang kita gunakan pada Linux Ubuntu di terminal nanti adalah chmod, yang merupakan singkatan dari chmod, yang digunakan untuk menentukan cara file dapat diakses. Nah, ini pernah kita pelajari pada Windows. Nah, kalau Windows itu menggunakan perintah attrib. Kalau kalian masih ingat, itu pakai menggunakan sintaks attrib, lalu ditambah dengan plus H atau plus S atau plus A. Nah, di sini pada Linux mungkin agak berbeda sedikit ya, sedikit aja kok. Nah, pada Linux itu nanti ada atribut yang dinamakan R, dan ada juga W, dan ada juga X. Oh ya, sebelum itu cara pengaturan dari hak akses itu ada yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama secara simbolis yang akan kita pelajari pada kali ini, dan ada juga dengan numbering. Nah, tentang numbering mungkin minggu depan baru kita pelajari. Nah, di sini ada R, ada W, ada X. R ini maksudnya read. Kita bisa membaca saja. Hanya bisa membaca dari file atau folder. Nah, kalau ini W ini adalah write. Kita bisa seperti artinya bisa menulis atau mengedit dari file atau folder yang ingin kita beri hak aksesnya. Nah, di sini ada X yang berarti execute. Nah, ini biasanya seperti penginstalan gitu. Mungkin ini jarang digunain juga ya. Execute itu seperti artinya ya, berarti dia bisa melakukan sesuatu dengan file atau folder tersebut. Nah, nanti numbering itu nanti kita pelajari. Nah, contoh dari hak akses nanti yang akan kita pelajari di terminalnya, nanti bentuk dari hak aksesnya seperti ini bentuknya. Di sini ada D, lalu di sini ada 3 digit nih, 3 digit, 1, 2, 3. Nah, yang 3 digit awal D ini menandakan dia sebuah folder ya. Nah, 3 digit awal ini merupakan bagian dari user untuk si user. Nah, nanti 3 digit setelahnya 1, 2, 3. Yang 3 bagian ini untuk grup. Lalu 3 digit setelahnya lagi itu untuk order. Nah, jadi masing-masing tadi ada user atau U, ada juga grup yang lambang atau G,
dan ada order atau O. Nah, di sini mereka punya 3 digit masing-masing, 3, G-nya 3 seperti yang Abang bilang tadi, dan order juga 3. Nah, di sini nih, yang ini Abang ulang lagi, 3 digit awal itu bagian 3 digit awal ini bagian dari user. 3 digit setelahnya itu bagian dari group. Dan 3 digit setelahnya lagi itu bagian dari order. Nah, nanti misalnya mungkin aja bisa di sini 1 digit R. Lalu di sini ada W, ada X. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, berarti di sini menandakan folder ini memiliki hak akses untuk user, yaitu hak akses penuh. Bisa read, bisa write, dan bisa execute juga. Nah, bisa jadi seperti ini juga. Di grup, dia hanya bisa write aja. Atau dia hanya bisa read aja. Bisa juga terjadi seperti itu. Dia nggak bisa, tapi dia nggak bisa menulis atau mengedit dari sebuah file. Bisa jadi seperti itu. Dan di grup mungkin dia hanya bisa menulis atau mengedit. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini contoh dari hak aksesnya. Nanti kita pelajari. Nah, mungkin kalau gini teman-teman pada bingung ya. Mungkin kita coba ketahui dulu apa itu user, group, dan order. Misalnya kita contohkan pada sebuah kantor, nih, ya kan? Nah, tadi ada sebuah folder yang dinamakan dengan misalnya pertemuan.doc misalnya. Nah, dalam kantor tersebut pastinya banyak PC-PC untuk karyawan-karyawannya bekerja gitu. Misalkan diberikan file pertemuan ini mau diberikan ke yang lain. Nah, itu tentunya untuk bisa karyawan lain membaca atau mengedit, di situ membutuhkan hak akses yang ada pada grup, yaitu misalnya kalau misalnya hak akses penuh bisa kita pakai dengan RWX, atau misalnya dia cuman bisa melihat doang itu R. Nah, itu misalnya kita mau share nih ke yang lain, nah itu kita gunakan grup, lalu misalnya bisa kita R, bisa, atau juga bisa W, seperti itu contohnya. Oke, langsung saja kita masuk ke sintaknya. Kita masuk dulu. Iya. Nah, di sini sudah ada terminal nih. Seperti biasa, sebelum kita melakukan sesuatu pada terminal di Linux Ubuntu, kita harus masuk ke super usernya dengan mengetikkan sintaks sudo su. Lalu masukkan passwordnya. Nah, dengan begini kita sudah masuk. Nah, sabar ya, kita masuk dulu ke materi minggu lalu. Oke. Minggu lalu kita sudah mempunyai satu file dan satu folder. Nah, sekarang bagaimana kita mau melihat dari hak akses file atau folder yang telah kita miliki? Nah, dengan mengetikkan sintaks ls juga, namun ada juga yang ditambahin. Lalu ls spasi min l. Nah, min L di sini maksudnya itu adalah untuk melihat lebih detail dari file dan folder yang kita punya. ls min L, lalu enter. Nah, di sini akan kelihatan. Nah, seperti Abang bilang tadi,
ada R, ada W, dan ada X. Nah, ini merupakan hak aksesnya. Di sini ada juga tanggal pembuatannya, jamnya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih? Kita mau menambahkan hak akses atau mengurangi hak akses dari file atau folder yang kita punya. Nah, tadi kan abang bilang ada cara dengan simbolis, ada juga dengan cara numbering. Sekarang kita pelajari dengan simbolis, yaitu ada R, ada W, ada X. Kita menggunakan itu. Dan tiap digitnya ada user, group, dan other. Jangan lupakan itu. Nah, cara menambahkan atau mengurangkan hak akses pada file dan folder itu dengan mengetikkan sintak chmod spasi hak akses apa yang kita mau tambah. Di situ kan ada 3 nih, ada user, ada group, ada other. Kita mau nambahin apa nih? Nah, misalnya kita mau nambahin pada usernya. Nah, di sini kan usernya 3 digit ya. User udah, kita mau mengubah hak akses dari biodata. Nah, pada digit user itu sudah ada read dan write pada digit user nih, 3 digit awal digit user tuh. Nah, kita mau ngurangi, nah misalnya kita mau ngurangi write-nya, kita mau kurangi write-nya, yaitu berarti kita ketik sintak kita mau mengubah usernya kan, lalu kita mau mengurangkan write-nya, dan lalu kita kurangi minus w spasi filenya, kita mau ubah biodata.txt, seperti itu. Abang ulangi nih, misalkan kita mau mengubah hak akses dari file biodata.txt, kita mau ubah write-nya pada kolom user, kolom user. Kita mau menghilangkan write-nya pada kolom user. Ingat, kolom user itu 3 digit awal. Berarti di sini u minus chmod spasi u min w spasi nama file yang akan kita ubah. Lalu di enter. Kita lihat ya apakah sudah menghilang w-nya pada kolom user. Nah, di sini sudah menghilang kan? Yang awalnya seperti ini lalu berubah seperti ini karena kita sudah menghilangkan w-nya. Nah, gitu. Bang, bagaimana Bang kalau kita sekaligus gitu? Bisa juga sekaligus. Sekarang kita tambahin lagi w-nya pada kolom user, dan juga kita tambahin hak akses write pada kolom si group. Kita tambahin nih chmod. Tadi udah jelas ya, berarti u plus w. Bagaimana kalau sekaligus Bang? Bisa. Kita pakai koma g plus w biodata.txt. Nah, seperti itu. Lalu tekan enter. Kita ls min l. Kita lihat aksesnya apakah sudah. Nah, sudah. Ya kan? rw. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana Bang? Kita mau nambahin hak akses yang sama pada kolom yang sama dan hak akses yang berbeda gitu. Jadi pada kolom, misalnya kolom order nih. Kolom order kita mau nambahin w dan x. Di sini kan belum ada w sama x nih. Kita mau nambahin w dan x pada satu sintaks gitu. Bisa dengan cara chmod o plus wx spasi nama filenya. Nah, seperti itu. O plus wx, lalu enter. ls min l. Nah, seperti itu. wx langsung bertambah gitu.
Ingat ya, kalau misalnya kolomnya sama, kalian bisa langsung aja O plus WX. Kalau kalian pisah seperti ini, misalnya U plus W, U plus X gitu, nggak akan bisa dia nggak mau. Dia harus seperti ini, O plus WX gitu. Gitu ya. Kalau misalnya beda kolom, baru kalian pisahkan seperti ini. Kalau dia berbeda, kalau dia sama, nggak usah dipisah pakai koma. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian pisahkan dulu. Ini kalau berbeda kolom, kalian harus pisahkan, dan kalau sama, disatuin aja langsung. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita atau materi kita pada kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan di Classroom atau bisa juga di grup. Oke, Bang tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.